Polemik pembangunan Pasar Batu terjadi antar Pemkot Batu dengan Himpunan Pedagang Pasar Kota Batu. Upaya untuk menyelesaikan masalah dan mencari titik tengah dilakukan audiensi pelaksanaan pembangunan dan relokasi pedagang pasar Forpinda pemerintah Kota Batu. Kami juga dipahami, Bu. Bertempat di dalam Pasar Batu, Forum Pimpinan Kota Batu bersama Himpunan Pedagang Pasar menggelar audiensi penyelesaian masalah pelaksanaan dan relokasi pedagang pasar Kota Batu. Hadir dalam audiensi tersebut Wali Kota Batu, Kapolres, dan Ketua DPRD Kota Batu. Dalam audiensinya, Wali Kota Batu tetap mengajak semua pedagang yang ada di dalam pasar, baik pasar pagi maupun pasar dalam, untuk mengikuti peraturan yang ada, agar nantinya Pasar Batu bisa menjadi ikon Kota Batu dan mampu mengangkat perekonomian Kota Batu ke depan akan lebih baik. Selain itu, Batu merupakan kota wisata dan mampu menarik daya minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu selain ke tempat wisata. Wali Kota Batu menjelaskan polemik yang terjadi selama ini hanya dikarenakan miskomunikasi antara pedagang Pasar Batu dengan pemerintah Kota Batu, sehingga terkesan terjadi polemik rencana pembangunan pasar dan relokasi pedagang. Sementara untuk mewujudkan transparansi pembangunan pasar, pihak pemerintah Kota Batu akan terus melibatkan himpunan pedagang pada setiap kali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar himpunan pedagang pasar tidak menaruh kecurigaan terhadap pemerintah Kota Batu, karena anggaran yang diperuntukkan pembangunan pasar Kota Batu merupakan anggaran dari pemerintah pusat. Itu adalah sudah perpres. Nah, kalau kita bisa menyiapkan semua prasyarat, itu pasti akan dibangunkan, tidak dicairkan ya. Jadi kita tidak menerima 200 miliar itu, tetapi nanti akan dibangunkan oleh pemerintah pusat. Gitu. Tapi ya, jika sewaktu-waktu tidak turun anggaran itu, dari APBD itu. Nggak ada, nggak mungkin. Itu semua sudah dalam tahapan proses on the track. Jadi tidak ada pemikiran bahwa ketika tidak ada. Semua itu sudah on the track. Artinya persoalan sudah selesai belum, Bu? Oh, bukan persoalan sudah selesai. Informasi ini harus disampaikan jelas. Kemudian baru tahap berikutnya biar lancar. Persoalan akan terus sampai pembangunan pasar ini selesai. Persoalan belum selesai. Tetapi paling tidak semua pedagang sudah jelas semua. Informasi, situasi kondisinya itu yang penting. Yanto Yancung melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Batu bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan kembali melakukan rapid test COVID-19 terhadap para pedagang Pasar Batu yang hendak mengikuti audiensi penyelesaian tarik ulur pembangunan Pasar Batu. Sebanyak 60 pedagang di Pasar Batu yang akan mengikuti audiensi penyelesaian rencana pelaksanaan pembangunan Pasar Kota Batu. Satu persatu setiap pedagang Pasar Batu dirapid test oleh Dinas Kesehatan Kota Batu bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya indikasi para pedagang terinfeksi virus corona. Sementara dari hasil rapid, sebanyak 60 pedagang pasar di Pasar Batu hasilnya non-reaktif. Menurut keterangan Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Batu, rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi dini penularan COVID-19 pada para pedagang, sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Batu. Diharapkan dengan dilakukannya tes cepat COVID-19, Pasar Batu yang menjadi tempat berkumpulnya orang dari berbagai daerah, baik dari Batu sendiri maupun luar Kota Batu, bebas akan infeksi virus corona. Bu, tadi ada berapa jumlah pedagang Bu yang dirapid, Bu? 68 undangan. Iya, undangan. Itu semua dari pedagang semua, Bu? Dari pedagang dan dari undangan yang diundang untuk kegiatan ini kan diwajibkan untuk rapid dulu sebelum masuk ke area undangan. Untuk hasilnya, Bu? Hasilnya alhamdulillah negatif semua, Bu. Iya. Apa sih, Bu, tujuan rapidnya kali ini? Tujuannya yang pertama untuk screening, ya paling nggak screening agar pada saat terjadinya dialog ini tidak terjadi penularan. Jadi seandainya ada yang dicurigai bisa segera ditangani. Walaupun sebenarnya kan kalau rapid ini tidak menjamin untuk 100% ya, tapi paling nggak ada screening lah.
Yanto Yancung melaporkan. Satu Provos Polresta Malang Kota Selasa pagi melakukan razia masker kepada anggota Polri yang hendak berangkat ke kantor. 3 anggota Polri yang kedapatan tidak memakai masker langsung dihukum push up. Sementara seorang warga yang kedapatan tidak memakai masker dihukum menghafal teks Pancasila. 3 anggota Polri kedapatan tidak memakai masker saat berangkat ke markas Polresta Malang Kota Selasa pagi. Satuan Provos pun langsung meminta anggota Polri ini melakukan push-up lantaran melanggar protokol kesehatan. Selain hukuman disiplin, Provos juga menyita kartu tanda anggota untuk diproses lebih lanjut. Selain menyasar anggota Polri, razia ini juga menyasar masyarakat umum yang melintas di depan Polresta Malang Kota. Polisi memberhentikan pesepeda yang kedapatan tidak memakai masker. Masyarakat umum yang tidak memakai masker, selain diberikan himbauan, polisi menghimbau warga tersebut untuk membacakan teks Pancasila. Pesepeda mengaku tidak menggunakan masker saat bersepeda lantaran sulit bernafas. Kenapa nggak pakai masker, Mbak? Tadi pakai masker, karena kan tadi olahraganya berat, basah, karena maskernya gini, jadi saya lepas, saya buang istirahat. Kan nggak enak tuh pakai masker basah. Selanjutnya, Mbak, kalau ingin olahraga, kan ada masker yang buat goes tuh. Ada rencana beli itu, Mbak? Ada di rumah. Razia ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Dalam instruksi Presiden tersebut, Presiden meminta TNI dan Polri untuk menegakkan disiplin kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Razia masker seperti ini akan terus dilakukan hingga bulan September mendatang. Hari ini, tadi pagi telah dilaksanakan mulai pukul 6 dan ada 3 anggota yang kami ambil KTA-nya sebagai konsekuensi. Nanti kita juga akan lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan kita lakukan juga tadi tindakan disiplin berupa push up. Ya, ini akan kami lakukan secara konsisten terus-menerus pada anggota kami. Kalau dia tidak melakukan kegiatan secara disiplin, maka kita akan proses juga. Demikian. Komandan, tadi kan masih berupa teguran lisan bagi warga. Nanti ke depan untuk razia secara masif ini apa sanksi yang akan diberikan pada warga yang tidak mengenakan masker? Kami akan berpatokan kepada perwali yang dikeluarkan oleh Wali Kota Malang. Jadi patokan kami ada di sana dan kami nanti akan melakukan kegiatan ini bersama-sama dengan Kodim dan juga Satpol PP. Dalam waktu dekat pada minggu ini akan dilakukan rapat koordinasi berkaitan dengan tindak lanjut. Maka pada minggu-minggu ini yang kami lakukan adalah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan dan membiasakan penggunaan masker dalam beraktivitas sehari-hari, Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang melaksanakan operasi masker. Masyarakat yang terjaring didata dan diberi sanksi. Membiasakan masyarakat untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas terus diupayakan oleh pemerintah dan semua pihak terkait. Kebiasaan menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan ini sangat penting menuju tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih saja terus meningkat jumlahnya di Malang Raya. Dari data info COVID-19 jatimprov.go.id di Kabupaten Malang, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 per Selasa 18 Agustus 2020, sebanyak 631 terkonfirmasi positif, sembuh 447 orang dan meninggal 43 orang. Mencegah penyebaran ini terus dilakukan selain dengan sosialisasi juga operasi justisi penggunaan masker dengan sasaran para pengendara di jalan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tumpang, puluhan Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah, Dishub, Satpol PP dan unsur lainnya melakukan operasi masker di pintu perbatasan Tumpang dan Tajinan. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak menggunakan masker diberhentikan dan dilakukan pendataan sekaligus pembinaan terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada fase menuju tatanan kehidupan baru. Menurut Camat Tumpang menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus membiasakan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama.
Di lokasi terlihat masih ada sebagian kecil warga masyarakat yang belum menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, sehingga harus didata dan diberikan pemahaman sekaligus sanksi agar bisa lebih mematuhi protokol kesehatan. Ini kita operasi untuk penerapan protokol kesehatan dengan membagi masker bersama Muspika dan Satpol PP, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gubernur dan Pak Bupati. Karena bagaimanapun juga pandemi COVID ini adalah ancaman untuk kita semua, ancaman bangsa, ancaman masyarakat, bahkan dunia pendidikan dan ekonomi kita juga terganggu. Sehingga harapan saya dengan operasi simpati pembagian masker ini diharapkan masyarakat sadar bahwa kesehatan itu lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Karena orang sehat, saya yakin dengan sehat mereka bisa sekolah, dengan sehat bisa mencari ekonomi, dengan sehat mereka akan bahagia. Terima kasih. Selama ini tingkat kesadaran warga masyarakat gimana nih? Kalau seringkali operasi masker masih cukup banyak aja ya sebetulnya. Alhamdulillah nggak sampai. Kita paling pelanggaran kita antara 10%. Oh gitu ya. Karena sudah sadar. Tapi yang lebih penting adalah kita pembelajaran untuk pola hidup bersih dan sehat. Yonik Mawan melaporkan. Memasuki puncak kemarau dengan keterbatasan kondisi air untuk lahan pertanian banyak berakibat pada tidak maksimalnya hasil panen. Volume panen berkurang sehingga tidak jarang petani mengalami kerugian. Pada puncak kemarau seperti saat ini, banyak lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang mengalami kekurangan air. Air tidak mencukupi untuk penyiraman maupun perendaman. Hal ini tentu saja berpengaruh pada tanaman milik petani, salah satunya jagung yang pada umumnya tidak membutuhkan banyak air. Tetapi ketika kekurangan air dengan waktu yang cukup lama, juga berdampak pada pertumbuhan yang terganggu. Seperti yang terlihat di beberapa wilayah lahan jagung di Tajinan, Wajak maupun Bulu Lawang, terlihat beberapa lahan yang ditanami jagung dalam kondisi gosong dan kering pada bagian daun jagung, padahal jagung banyak yang belum siap panen. Hal ini berdampak pada berkurangnya hasil panen karena jagung tidak besar maksimal dengan butiran jagung yang tidak penuh. Menurut salah seorang petani di kawasan Bulu Lawang menjelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi hasil panen tidak maksimal. Selain kurang air, juga serangan ulat dan akibat penyemprotan bahan kimia. Di lokasi terlihat tanaman jagung tidak sehat, menguning dan kering. Sementara untuk harga, baik jagung proyek maupun non-proyek, harga jual kering tidak berbeda jauh. Hanya saja ketika hasil panen maksimal, petani untung, dan sebaliknya ketika tanaman rusak, petani merugi. Bisa pengaruh dari obat-obatan kimia itu juga bisa, ya kurang air juga bisa, aja. Menurut saya loh, kalau menurut dari segi pertanian. Pak, kalau sudah ngeliat gitu kan memang pertumbuhan jagung kan juga terganggu Pak kayak gitu. Sudah jelas itu, sudah terganggu. Makanya untuk menggait hasil panen yang normal sudah sulit itu sudah sulit Pak ya. Sulit Pak, kalau lihat kasat mata kira-kira berapa persen kebiasaan Pak, kalau Bapak pengalaman jagung berapa persen kira-kira Pak bisa hilangnya? Kalau pengalaman yang saya alami di sini itu yang paling fatal itu dari ulat. Ulat itu bisa 50%. Bahkan enggak ada 50%. Gitu, ada ulat itu. Memang gimana ya? Kalau dari faktor air bisa kurang berapa persen Pak itu? Soalnya lihat tuh saya jagungnya kok jadi kecil-kecil kayak gini, jadi butiran juga sedikit itu Bang. Itu mungkin juga faktor air juga bisa. Kalau akibat kekurangan air bisa berapa persen tuh Bang? Waduh, itu yang bisa fatal juga itu. Kalau menurut saya loh, saya juga orang tani ya. Saya juga orang tani, jadi kalau menurut saya kalau memang faktor air ya bisa 50%. Parah Pak ya? Ya bisa hilang 25% gitu. Bisa juga tergantung tingkat keparahannya Pak ya? Iya, kalau memang faktor airnya itu memang betul-betul kurang ya bisa fatal, hangus bisa. Hangus Pak ya. Pak, sekarang harga jagung berapa Pak? Maaf, satu jagung sekarang? Kalau jagung macam ini kan ini proyek tadi. Proyek ini dipatok harga 5.500 per anu Pak ya, per kilo ya. Tapi kalau jagung biasa Pak? Jagung biasa ya sekitar 500 lah. 500 apa? Iya 5.000 per anu Pak ya. Itu termasuk harga gimana? Harga bagus apa harga biasa Pak? Ya itu harga normal itu Mas. Harga normal Pak ya? Harga di petani ya cuman kadang-kadang bisa laku 400, 450 gitu. 4.000, 4.500 sekilonya gitu Pak ya? 4.000. Jagung kering Pak ya? Jagung kering pipilan itu. Iya. Tapi kalau dengan harga segitu modal sudah kembali Pak, lebih atau gimana? Kalau
keadaan panennya itu bagus juga. Ya kembali, ada Pak, untung, kembali juga ada. Tapi kalau panennya, tapi kalau dikatakan tadi Mas bilang apa itu sudah 50% ya, kita sudah apa ya? Modal yang kembali. Gigit jari Pak ya. Oh. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melatih sekaligus meningkatkan pengetahuan pegawainya dalam memahami prosedur sidang internasional, Kantor Wilayah Direktur Jenderal Bea Cukai dan Jatim 2 Malang menggelar simulasi sidang internasional Asia Pasifik. Simulasi sidang atau konferensi World Customs Organization atau WCO Asia Pasifik yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJPC Jatim 2 Malang, selain diikuti oleh pegawai Kanwil DJPC Jatim 2 Malang, juga diikuti oleh sejumlah kepala KPPC. Dalam simulasi ini digambarkan sebanyak 33 negara yang tergabung dalam Customs Organization Asia Pasifik hadir dan mengikuti konferensi tersebut. Di saat sidang, masing-masing kepala kantor cabang Bea Cukai, Kabid dan Kasih di Kanwil DJPC Jatim 2 Malang yang merupakan perwakilan delegasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Asia Pasifik dari tiap negara memberikan pendapat pada forum tersebut. Kepala Kanwil DJPC Jatim 2 Malang Untarto Wibowo mengatakan, tahun ini Dirjen Bea dan Cukai Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Bea Cukai se-Asia Pasifik yang beranggotakan 33 negara. Sehingga dalam menyambut penunjukan Indonesia sebagai ketua ini, ia mengajak pegawai untuk memperkenalkan sidang simulasi yang sesungguhnya. Simulasi sidang konferensi World Customs Organization juga sebagai bentuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75. Sementara terkait dengan Kanwil Malang yang menjadi tuan rumah konferensi World Customs Organization atau WCO Asia Pasifik nantinya, Ketua Kanwil KPBC Jatim 2 Malang menjelaskan bahwa pernah mengajukan Malang sebagai host sidang internasional. Dan ia berharap nantinya Malang bisa menjadi host atau tuan rumah karena Malang sudah mempunyai kemampuan yang mendatangkan banyak orang. Sementara diharapkan dengan adanya simulasi sidang ini, nantinya pegawainya dapat mengetahui situasi yang terjadi di sidang-sidang internasional. Dan dengan pengetahuan tersebut, nantinya pegawai Kanwil DJPC Jatim 2 dapat menjadi juru runding internasional yang handal. Jadi kegiatan ini simulasi sidang namanya sidang tahunan RHCA Regional Head Customs Administration. Ini adalah pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai Asia Pasifik. Sebagai informasi bahwa tahun ini Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditunjuk sebagai Ketua Bea Cukai se-Asia Pasifik yang beranggotakan 33 negara. Hingga saya mengajak teman-teman di sini untuk turut serta berbahagia dengan penunjukan itu, dengan saya memperkenalkan kegiatan simulasi sidang internasional seperti yang sesungguhnya seperti apa. Di samping itu juga untuk membuat kegiatan di dalam rangka memeriahkan proklamasi kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Pak, apakah Malang akan ditunjuk sebagai tuan rumah sehingga melakukan persiapan seperti ini? Saya memang pernah mengusulkan bahwa Malang agar bisa menjadi salah satu host untuk kegiatan-kegiatan sidang-sidang internasional, dan mudah-mudahan nanti suatu saat Malang bisa benar-benar menjadi host, karena Malang sudah punya segalanya yang bisa kita jual untuk menjadi host, menjadi tuan rumah sidang internasional yang akan mendatangkan banyak delegasi dari banyak negara. Saya kira Malang sangat siap. Pak, yang dilibatkan dalam simulasi ini siapa aja? Ya, ini simulasi, ini semua adalah pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2. Kami mengundang juga Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang untuk bisa terlibat, dan tentunya seluruh pegawai ini menjadi pendukung. Jadi tadi ada para kepala bidang, para kepala seksi yang berperan sebagai Direktur Jenderal 16 negara yang
hadir. Meskipun sebetulnya 33 negara, cuma karena faktor practicality aja tidak boleh terlalu banyak orang di dalam satu ruangan, sehingga hanya sebagian yang bisa mengikuti simulasi sidang ini. Gitu. Harapannya Pak dengan adanya simulasi ini ke depan seperti apa? Ya, harapannya kalau saya pribadi tentunya sebagai pimpinan, saya ingin memperkenalkan situasi sidang internasional, karena saya memiliki pengalaman yang sangat panjang mengikuti sidang-sidang internasional. Saya ingin sharing pengalaman ini kepada teman-teman semua di sini, dan harapannya juga mereka juga kemudian bisa mendapatkan gambaran karir lagi atau keinginan lagi untuk nanti mungkin menjadi negosiator juru runding Indonesia yang hebat. Saya kira itu. Simon Alfredo melaporkan.